Halo guys, selamat datang di Garasi Drift dan ini adalah Project S14 episode 2. Terus ngapain aja kita di episode 2 ini, gue akan ngebersihin karat-karat di bagian engine bay. Ada banyak banget tapi masih hitungannya ringan, jadi kita tinggal amplas saja. Terus gue mau ngelupasin semua undercoat karena berbahan karet dan udah mulai getas. Udah nggak melindungi besinya lagi sekarang. Selanjutnya gue mau bersihin karat di interior, karena sama kayak di engine bay, banyak titik-titik karat yang ringan yang harus dibersihin sebelum menjadi karat yang lumayan berat. Dan yang terakhir gue mau benerin karat di bagian jack point-nya karena udah parah banget karatnya, dan di posisi mobil kayak gini sisa chassis doang, itu kesempatan yang baik banget untuk ngebenerin bagian-bagian karat yang udah berat kayak gitu. Dan untuk kedepannya juga lebih baik karena mobil ini bakal sering di jack stand, bakal sering didongkrak, yang bakal makin rusak kalau misalnya karatnya nggak kita benerin sekarang. Dan gimana cara ngelakuin hal itu semua, kalian saksikan aja gimana cara amatir seperti gue untuk ngebenerin karat-karat yang ada di mobil gue ini. Sebelumnya gue akan cuci dulu mobilnya karena dari kemarin belum sempat gue cuci, kotor banget. Gue cuci pakai pressure wash. Nah, mobil udah bersih, udah gue cuci, udah gue keringin juga. Dan sekarang gue mau memulai untuk ngebersihin karat di bagian engine bay. Pakai apa aja? Gue pakai bor, tapi gue beli adaptor untuk polishing pad. Pad buat polishnya gue ganti pakai amplas. Ini berguna banget karena gue nggak punya alat yang khusus amplas. Dan untuk ngelupasin undercoatnya, karena itu dari bahan karet, gue juga pakai amplas ini. Pelan-pelan gue ilangin satu persatu. Dan kenapa gue kelupasin? Karena gue takut di baliknya itu ada karat. Dan karena undercoat yang berbahan karet itu nggak berguna di mobil balap. Sekarang kita mulai aja ngerapihin bagian engine bay pakai bor ini. Nah, karena kita udah amplas semua nih, udah kita sisain bare metal doang, bener-bener cuma besi doang. Itu rawan banget kalau misalnya kita tinggal lumayan lama, bakal karat lagi dan bakal bisa lebih parah karena udah nggak ada cat sama sekali yang melindungi besinya. Ini nggak bakal jadi hasil akhirnya sih, nanti bakal kita timpa lagi dengan cat yang lebih bagus. Sekarang kita mulai aja nge-primerin. Ya, bagian karat paling banyak di engine bay udah bersih, udah nggak ada karat lagi. Sekarang tinggal yang sisa-sisa dikit. Sekarang gue kerjainnya langsung supaya cepet selesai project ini. Ya, sedikit update, karatnya udah pada hilang semua di bagian engine bay. Sisa di bagian depan ini tinggal di bagian apa nih namanya ya, ini doang. Dan sekarang Pak Markoyo lagi ngelupasin undercoat yang ada di wheel arch bagian kiri. Nanti gue mau coba di bagian kanan, ternyata lebih gampang kalau dibakar dulu karena tekstur karetnya itu lebih cepat rusak dan lebih gampang kalau misalnya kering. Sekarang gue mau ngelanjutin dengan ngerapihin bagian depan sini yang
masih banyak karatnya. Ya bagian engine bay dan bagian depan udah enak banget dilihatnya, udah nggak ada karat lagi. Dan ini belum hasil akhir, ini baru kita primer doang, nantinya bakal kita epoksi. Kita amplas dulu, kita epoksi, terus kita cat ulang semuanya. Dan bagian wheel arch kiri depan udah kita kletekin undercoat-nya yang berbahan karet itu. Dan alhamdulillah nggak banyak karat di baliknya. Ada beberapa titik karat tapi udah dibenerin sama Pak Markoyo. Ya sekarang kita tinggal ngeprimerin wheel arch bagian kiri ini biar nggak karat, dan kita tinggal ngelanjutin wheel arch bagian kanan. Kita kletekin undercoat-nya dan kayaknya banyak banget karat. Ya seperti perkiraan gue, wheel arch bagian kanan ini lebih banyak karatnya dibanding bagian kiri, tapi masih bisa diatasi juga sih, nggak terlalu dalam. Sekarang gue mau bersihin karat di wheel arch bagian kanan ini dulu, terus kita primer. Ya karat di bagian depan udah pada hilang semua, di wheel arch kiri, di wheel arch kanan, di engine bay semua udah hilang, udah enak dilihatnya. Dan ada hal yang gue lakukan sama Pak Markoyo tapi nggak gue rekam, yaitu gue potong panel bagian depan ini. Harusnya kayak gini nih. Ini ada bracket lampu doang di ujungnya dan udah sangat lentur, flimsy banget, jadi udah nggak guna, dan lampu pasti fittingannya berubah terus. Jadi gue potong, mau gue ganti dengan tubing yang lebih reliable pastinya dan lebih rapi juga dilihatnya. Ya karena ini udah sore banget, udah mau jam 6, kita cut ke hari kedua. Ya ini hari kedua dan hari ini pengerjaannya nggak begitu banyak karena kita mulainya juga udah telat, udah jam 2 sekarang. Hari ini ngapain aja kita? Pertama kita akan ngerapihin, ngeletekin undercoat di bagian belakang, di kiri dan kanan. Selanjutnya gue mau potong beberapa besi yang udah nggak berguna yang ada di bagian depan ini karena udah nggak menjadi struktur, karena udah ada tubing ini, jadi udah nggak perlu lagi dan itu cuma berat-beratin dan ngalangin parts-parts lain. Tapi sebelumnya sedikit update nih untuk di bagian belakang ini yang sebelah kiri, undercoat-nya udah dikletekin sama Pak Markoyo dan karat-karatnya juga udah dirapihin. Dan itu menyisakan bagian kanan belakang untuk gue kerjain. Oh iya, gue nggak jadi pakai grinder untuk ngeletekin undercoat-nya karena lama, lebih cepat kalau misalnya kita panasin dulu, terus kita kletekin pelan-pelan pakai ini. Dan ini bukan plasma cutter, jadi nggak ngerusak sasisnya. Ini cuma buat bikin sushi, dipanasin sampai karetnya kering, terus kita kletekin. Sekarang gue mau motong beberapa besi di bagian depan yang udah nggak ada gunanya lagi. Contohnya kayak ini. Ini tadinya bekas wheel arch udah dipotong karena ada ini. Jadi ini udah nggak guna lagi, tapi waktu itu mungkin dari bengkel belum sempat kepotong. Dan di bagian sini lebih parah lagi karena masih panjang nih garisnya. Ini belum dipotong. Nah, sekarang gue mau potong bagian ini. Ini udah bukan menjadi struktur sampai depan, sampai sini. Ini juga ngalangin intercooler. Terus sini sampai ke belakang.
Ya kita mulai dari yang tinggal dikit dulu, sini dulu. Habis itu kita lanjutin ke yang sana. Ya udah gue potong, udah gue rapihin juga besi berlebih yang udah nggak berguna nih. Udah rapi, udah nggak ada yang tajam-tajam. Sebelah sini juga udah rapi, udah nggak ada yang tajam-tajam. Sekarang tinggal kita primerin. Ya selesai sudah pekerjaan kita hari ini. Wheel arch belakang kiri dan kanan udah bebas dari karat, dan di bagian depan udah nggak ada besi-besi yang menonjol yang nggak ada gunanya. Udah kita potong, udah kita primer juga, udah rapi. Dan mungkin ternyata ngeletekin undercoat itu juga bisa dibilang weight reduction, karena sisa-sisanya ini kalau misalnya dikumpulin mungkin bisa 3 atau 4 kilo beratnya. Lumayan loh. Ini aja yang belakang doang, yang depan udah diberesin kemarin. Ya lumayan lah, dan ini juga udah sore, udah mau jam 6. Kita cut ke hari selanjutnya ya. Ya sekarang hari ketiga dari episode 2 ini. Hari ini gue mau benerin karat yang lebih parah lagi di bagian jacking point-nya, dan ngebersihin sisa-sisa karat yang ada di eksterior. Tapi sebelumnya gue mau mindahin mobilnya dulu ke dalam, ke tempat mobilnya Bimo, karena bakal banyak ngelasnya hari ini, dan gue lebih prefer itu kalau ngelas di dalam. Ya kedua mobil itu udah di luar, dan ini pertama kali F14 gue ada di bawah atap garasi ini. Dan kenapa nggak di posisi car lift aja kita taruh mobilnya, karena sekarang posisi car lift ini menjadi meja fabrikasi gue sementara, karena gue belum punya meja fabrikasi. Dan yang mau gue lakukan sekarang adalah ngebenerin karat di bagian terparah di mobil ini, yaitu di bagian jacking point-nya di bagian depan. Ini parah banget. Dan yang gue pelajari dari Chris Fix dan YouTuber-YouTuber otomotif lain, kalau kita mau benerin karat yang lumayan parah, sebelumnya kita harus ngeanalisa dulu kenapa karat itu bisa ada dan apa penyebabnya. Nah, menurut analisa gue, karat ini terjadi gara-gara di bagian sambungan antara kedua panel ini dan ini, itu kita potong sebagian, terus kita palu supaya rata. Ini dilakukan di mobil drifting gara-gara supaya nggak mentok ban, karena udah pakai super angle dan lain-lain. Tapi ada kekurangannya, yaitu ada sela-sela untuk air masuk. Jadi pada saat hujan ada cipratan dari ban, air bisa masuk ke dalam sini dan kekumpul di dalam, dan pasti menuju ke bagian paling bawah, yaitu sambungan antara kedua panel yang ada di bawah ini, floor panel dan rocker panel. Dan ini yang menjadi korban nih, sambungannya. Nah sekarang gue mau ngerapihin dulu penyebabnya ini, baru abis itu kita ngeganti beberapa panel, sebagian sih yang ada di bawah sini, yang paling parah ini. Kita mulai aja dari ngerapiin ini. Nah kurang lebih kayak begini posisi pabrikan. Dia ada sambungan antara kedua plat ini. Bagi kalian yang bertanya kenapa lurus begini 90 derajat, karena dalam pabrikan itu mengutamakan efisiensi waktu, jadi ngelasnya lebih gampang pakai plug weld gitu. Nah, tapi kalau buat drifting harus dipotong nih karena membahayakan. Kalau belok lagi patah bisa mecahin ban nih kayak gini. Nah, sekarang gue mau potong dari bagian sini sebagian, terus gue las, sebagian gue las, sebagian gue las. Oh iya, selalu gunain safety gear sebelum kita gunain grinder ya. Jangan tiru gue yang kemarin, gue nggak pakai safety gear karena belum datang nih safety gear gue. Sekarang kita mulai aja langsung ya. Oke, sekarang gue akan memulai lasan pertama gue di mobil ini. Di bagian sini semoga
lasan gue rapih, gue baru banget belajar ngelas soalnya. Ya ini hasil lasan sambungan pertama gue dari panel ke panel. Aslinya sih amburadul, cuma ini udah gue rapihin dikit pakai gerinda. Tapi ya not bad lah buat pemula. Ya ada kabar buruk, karatnya udah dalam banget. Tadi gue coba potong bagian rocker panel bagian depan sini karena gue pengen tahu karatnya udah sampai mana. Ternyata bahkan gue nggak perlu pakai gerinda untuk ngelepasin ini. Ini gue lepasin cuma pakai tangan. Ya pakai gerinda dikit, terus gue godek-godek pakai tangan, langsung copot. Karatnya udah tebel banget di bagian dalam sampai masuk ke dalam sini. Dan gue rasa ada beberapa panel yang harus gue potong dan harus gue ganti. Ya semua panel yang karatan yang bisa gue potong udah gue potong. Nah rencana gue, karena ini ada 4 layer, 1, 2, 3, 4. Nah gue mau nutup layer pertama dulu yang nggak begitu gede nih, cuma dari sini, ini tarik ini, terus gue bikin plat yang menyerupai panel kedua, gue sambung juga, terus selanjutnya panel ketiga, selanjutnya panel keempat. Tapi kira-kira sampai bagian segini dulu, karena susah kalau langsung banyak. Jadi ini juga masih karat yang bagian ini mau gue potong, mau gue ganti dulu nih. Nah, tapi sebelumnya ini ada 3 titik karat yang lumayan dalam sampai bolong tadi. Ini udah gue potong, udah gue rapihin. Tinggal kita tambal pakai plat lagi. Ya kurang lebih itu rencana gue. Dan ini udah sore, udah mau jam 6. Jadi gue mau istirahat dulu sebentar. Tapi gue lanjut lagi habis maghrib. Dan untungnya tetangga gue lagi bikin gereja. Jadi berisik di sana. Jadi kita nggak terlalu ganggu tetangga yang lain. Karena sama-sama berisik. Sekarang gue mau istirahat dulu sebentar. Habis maghrib gue lanjutin lagi. Ya sekarang habis maghrib, sekarang gue mau nutupin 3 lubang itu. Nah step pertamanya gue mau ngerapihin dulu bagian lubangnya, pinggirannya pakai mini grinder. Pelan-pelan sampai udah nggak tajam lagi tiga-tiganya. Habis itu gue mau bikin mal pakai kardus. Ya ketiga kardus tadi udah jadi besi, sekarang tinggal kita las ke 3 lubang ini. Ya menurut gue malam ini cukup sampai di sini karena ini udah jam 9 malam, takutnya ganggu tetangga, gue berisik. Jadi kita cut aja ke besok ya. Ya ini hari selanjutnya dan sedikit update. Semalam gue udah ngerapihin bagian wheel arch dalam nih yang tadinya karatan, ada karat 3 biji di sini, udah gue potong, udah gue rapihin. Dan gue udah ngelas juga sambungan antara kedua panel ini. Sebenarnya lasan gue rada berantakan, tapi ini udah rada rapi karena the power of grinder. Dan dalamnya gue primer. Ya sebenarnya nggak butuh-butuh amat sih, cuma ya biar lebih tahan karat aja dikit. Nah sekarang gue mau nutup bagian ini nih, layer pertama pakai ini. Nggak pakai ini sih, nanti kita buat besi ukuran kayak gini, bentuknya kayak gini, kita las di sini. Ya gue mau minta maaf, pengerjaannya lumayan lama dan gue nggak bikin video secara detailnya. Gue bikin timelapse aja karena cukup ribet untuk gue ngerjain chassis, ngerestorasi chassis kayak gini sambil gue bikinin videonya. Nah sekarang perkembangannya udah lumayan terlihat. Layer pertamanya udah gue tutup sampai ujung sini udah nggak ada lubang lagi. Bagian dalam juga udah gue primer. Dan ini tinggal gue primer aja nih semua. Gue primernya pakai warna putih
karena yang warna abu-abu biasa habis. Nah, habis itu gue lanjutin nyambungin layer 2 nih, lapisan keduanya ini yang nyatu ke pilar. Makanya ini lumayan bisa dibilang struktur dari chassis. Gue udah bikin malannya, tinggal kita konversiin ini ke besi. Ya nggak nyangka ternyata udah sore gue keasikan ngelas sampai tadi sempat lupa nyalain gasnya dan amburadul jadinya. Terus gue ulang jadinya makin lama dan udah sore sekarang. Ternyata restorasi chassis itu memakan waktu yang sangat lumayan lama. Jadi gue respect banget sama orang-orang yang berhasil restorasi mobil klasik. Karena ini mobil bukan mobil klasik tapi karatnya udah banyak, apalagi mobil klasik pasti lebih susah daripada mobil ini. Dan gue rasa cukup hari ini karena azan. Kita lanjut besok dan semoga besok pengerjaannya bisa lebih banyak jadi mobil ini cepat selesai. Ya, ini hari kelima dari episode 2 ini dan semalam kita baru tembus 200.000 subscriber. Thank you banget buat teman-teman yang udah mau subscribe kita. Kita nggak nyangka bisa sampai di sini. Kalau tanpa kalian mungkin subscriber kita cuma 5. Gua, Bimo, Ziko, bokap gue, nyokap gue. Dan seperti biasa di video S14 ada yang gangguin gue. Bimo mau lagi persiapan Intersport di Purwokerto, dia mau ikut, gue nggak ikut, Ziko nggak ikut juga gara-gara lagi ospek. Dan sekarang gue mau merayakan 200.000 subscriber dengan ngelanjutin S14. Nah, sekarang gue mau nyambungin plat ini ke sini. Gue udah buat malannya pakai karton, kurang lebih kayak gini. Tinggal karton ini kita rubah ke besi. Ya udah jadi besinya, tinggal kita posisiin, terus kita las bagian lubang ini 2, baru yang atasnya. Ya, sekarang kita lihat dulu Bimo lagi ngapain. Dia lagi persiapan mau ikut kompetisi dan persiapannya apa aja? Habis ganti oli tadi, ganti oli dan ngecat velg. Nah, kalau kalian lihat velgsnya sekarang jadi hitam, ternyata keren juga kayak Cosmis sekarang. Ada persiapannya, cuman bawa barang-barang yang supaya ngatur barang-barang supaya nggak ada yang ketinggalan doang. Soalnya kan jauh. Karena kalau ada yang ketinggalan susah soalnya di luar kota. Itu aja sih. Sama cat velg. Sekarang udah gue las nih panel yang dalamnya yang nyambung ke pilar atas dan udah gue kasih penguat juga di sini. Ini gue potong udah segaris sama garis yang sana, pokoknya segaris ini. Ini masih penyok, ini harus gue benerin. Dan sekarang gue mau masang panel yang lama dari sini ke sini, rocker panelnya. Gue pakai yang lama, begini. Tapi dempulnya mau gue hilangin dulu nih, lumayan tebel dempulnya. Dan bagian karat ininya gue modifikasi dikit, gue panjangin dikit biar bisa nyambung ke sini. Ya begini piece dari rocker panel pertama yang gue pasang. Lumayan udah rapih, ini udah gue gerinda juga sih, tadinya rada berantakan juga seperti yang lainnya. Nah, rencana gue ini emang gue sisain sedikit kayak gini karena ini lebih masuk sedikit gitu. Dia ada offsetnya, jadi ini bisa gue tekuk pelan-pelan, baru gue buat lagi yang baru. Nah, ngikutin terus sampai sini. Dan karena ini udah malam, udah mau jam 8, istri gue ngajakin pergi untuk makan. Jadi kita cut ke besok aja. Ya, ini hari ke-6 dari episode 2 S14. Sebenarnya nggak 6 hari berturut-turut gue kerjainnya, banyak lengkapnya. Dan hari ini gue mau ngerjain rocker panelnya piece by piece. Jadi gue mau buat dulu dari sini ke sini, terus pelan-pelan gue tutup. Karena posisinya rada susah yang di sini, mungkin gue terakhir nih. Ini lengkungannya 2 kali soalnya udah ngelengkung di sini, dia ngelengkung ke bawah lagi.
Udah gua mal untuk bagian bawahnya kurang lebih kayak gini. Tadi yang ini salah. Dan untuk bagian sampingnya yang paling belakang udah gua buat juga. Sekarang tinggal kita potong. Udah gue potong sedikit-sedikit, terus udah gue tekuk jadi mengikuti offsetnya ini, jadi bisa mulus nantinya. Dan ini gue lahas sedikit rongganya, dan ini yang tadi gue potong udah pas di sininya sama gimana bentuknya. Di sini ada lekukan dikit. Nah ini mau gue bengkokin sampai ke sini, dan ini nanti kita ikuti gimana bentuknya. Dan ini jadi base plate dari si rocker panelnya. Sekarang kita bengkokin dulu ini. Ya ternyata buat ini susah juga. Ini buat bagian bawahnya rocker panel, karena ada lekukan yang 2 kali kayak gini. Jadi gue mesti potong sebagian, terus tekuk sebagian, seterusnya. Jadi memakan waktu yang lama. Tapi ini udah pas banget posisinya di sini. Kurang lebih begini, tinggal kita las, terus kita pasang panel-panel yang lainnya. Nah, piece dari rocker panel yang paling bawahnya udah gue pasang. Sekali lagi tolong jangan perhatiin lasan gue yang berantakan ini. Sekarang rencana gue adalah nutup ini piece by piece. Salah satunya yang pertama udah gue buat yang pojok paling susah nih, karena lekukannya paling banyak. Ini udah nutup. Nah, kita cantum, habis itu kita buat lagi. Kita cantum, kita buat lagi sampai ketutup semuanya. Nah, sekarang kita cantum dulu yang ini. Nah, setelah piece segitiga ini kita cantum, kita tinggal desain piece selanjutnya kurang lebih kayak gini. Terus kita rubah jadi besi. Nah, kurang lebih kayak gini. Yap, pas. Terus tinggal kita cantum lagi deh. Ya beginilah piece per piece dari rocker panel bagian depan ini udah kita cantum satu persatu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piece. Dan sekarang tinggal kita las menutupi semua sela-sela yang ada. Pelan-pelan semuanya. Dan rapihin pakai gerinda. Gua nggak berniat untuk didempul dan dibuat serapih mungkin, karena bagian ini nanti ketutup sama side skirt. Jadi nggak terlalu kelihatan. Nah, berhubung udah mau maghrib, gue mau istirahat sebentar, habis itu kita lanjutin lagi habis maghrib. Ya sekarang habis maghrib, sekarang gue mau ngelanjutin las-lasannya piece per piece. Semoga kelar malam ini ya. Ya akhirnya selesai juga rocker panel bagian depannya. Bagian sini gue juga udah potong mengikuti line-nya. Dan ini lasan-lasan gue yang kurang rapi sebenarnya, cuma gue gerinda jadi lumayan rapi lah. Kecuali di bagian sini ini rada susah. Selanjutnya sih gue mau benerin rocker panel bagian tengah ini nih sampai titik rusaknya kurang lebih dari sini. Dan kayaknya nggak terlalu parah sih, nggak kayak depan. Bagian dalamnya tuh masih nggak karat, jadi gue cuma benerin bagian luar sama tulangannya aja. Ya gue masih nggak nyangka sih gue bisa restorasi panel kayak gitu. Walaupun masih belajar, masih berantakan, tapi ya yang penting strukturnya udah oke, udah lumayan, dan karatnya udah hilang semua. Nah tadinya gue mau buat satu episode aja tentang restorasi chassis ini, dari ngebersihin karatnya, ngerubah panelnya, interior, sampai bagasi.
Cuma kayaknya waktunya nggak bakal cukup. Ini aja udah mau 30 menit dan masih banyak pekerjaan yang harus gue lakukan. Jadi sampai ketemu di episode 3 dan terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang udah pada subscribe channel kita Garasi Drift. Gue dan Ziko sangat berterima kasih sama kalian. Tanpa kalian kita nggak bisa tembus 200.000 subscriber. Ya menurut gue itu cukup. Keep driving safe and goodbye.